Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Waktu merupakan satu kesempatan hidup yang menjadi modal bagi perjalanan hidup alam raya ini. Manusia memiliki waktu sebagai bentuk modal untuk mereka menanam. Lantas apa waktu itu? Waktu merupakan satu kesempatan yang sudah kita lalui, dan waktu merupakan peluang yang sedang kita jalani, serta waktu merupakan kesempatan untuk masa depan kita. Sehingga kita bisa menyimpulkan waktu merupakan masa lalu kita, hari yang sedang kita jalani, dan masa depan kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran selalu bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu pagi. Wal fajr wa layalin 'ashr. Ketika Allah bersumpah dengan waktu pagi, Allah mengatakan wal fajr. Kemudian ketika waktu bergeser sedikit agak siang, maka Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal laili idza saja. Kemudian bergeser lagi ketika matahari tegak berada di atas. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari. Kemudian lagi ketika matahari mulai bergeser lagi, Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asr. Dan ketika matahari sudah mulai terbenam, muncullah kegelapan di malam hari, Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Demikian betapa Allah memberikan perhatiannya terhadap waktu, sehingga Allah bersumpah dengan waktu dengan berbagai term atau berbagai kosakata dalam Al-Quran. Lantas mengapa Allah begitu perhatian kepada waktu? Itu tidak lain, Allah sedang menekankan kepada kita untuk kita memiliki perhatian terhadap waktu dan kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kitab suci Al-Quran menyebutkan waktu dengan berbagai term atau berbagai kata. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan waktu dengan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktu dengan kata-kata ajal ini menunjukkan bahwa waktu itu memiliki batas akhir. Segala yang hadir di dunia ini memiliki batas akhir. Manusia hidup memiliki batas akhir. Dunia pun, alam raya ini memiliki batas akhir. Sehingga segala sesuatu yang menjadi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki batas akhir, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup kekal. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan waktu dengan kata-kata ad-dahr, seperti dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di situ disebutkan waktu sebagai ad-dahr. Waktu dengan kata ad-dahr menunjukkan bahwa waktu itu merupakan masa yang panjang
yang dilalui oleh semesta ini. Segala sesuatu pada awalnya tidak ada, kemudian sesuatu itu menjadi ada dan berlalu begitu lama. Seperti halnya kehidupan manusia. Manusia, kita semua dulunya tidak ada, kemudian lahirlah ke dunia, kita menjadi ada. Setelah kita lahir ke dunia, kita berlalu hidup begitu lama, sehingga kemudian setelah berlangsungnya hidup yang lama ini, kita akhirnya tidak ada lagi. Demikianlah kehidupan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menyebutkan waktu dengan al-waqt, seperti halnya sebuah ayat yang mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam ayat ini waktu disebutkan dengan kata al-waqt. Waktu dengan kata ini menunjukkan bahwa waktu adalah satu masa yang memiliki batasan-batasan yang membatasi aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Sebagai contoh, sholat duhur. Waktu sholat duhur memiliki batasan-batasannya. Begitupun ketika sholat asar memiliki batasan-batasannya sampai sholat maghrib, isya, dan subuh. Sehingga pada posisi ini, dengan term ini, maka waktu memiliki batasan akhir yang kemudian menjadi jadwal agenda kita yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan waktu dengan kata-kata al-asr, wal-asr, wal-layalin ashr, wal-asr, innal insana lafi khusr. Waktu dengan kata-kata al-asr ini menunjukkan di mana al-asr ini menunjukkan waktu ketika matahari condong, atau dalam pengertian lain, pengertian secara umum, al-asr adalah masa itu sendiri. Dari keempat pengungkapan Al-Quran terhadap waktu dengan ungkapan yang berbeda-beda ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita untuk memberi perhatian yang serius terhadap waktu yang kita miliki di dunia ini. Bahkan Allah gunakan waktu-waktu itu sebagai sumpahnya. Karena apa? Karena waktu selalu diam 1000 bahasa. Orang selalu tertipu, tidak menyadari kehadiran waktu ini, sehingga Allah selalu mengingatkan kepada manusia bahwa kehadiran waktu yang diam 1000 bahasa, ia terus berlalu, supaya jangan lalai. Kita harus memberikan perhatian yang penuh terhadap waktu, agar apa yang lalu dari kehidupan kita tidak sia-sia begitu saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kehidupan di dunia ini tidak lain adalah bentuk kesempatan kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Waktu menjadi satu masa kesempatan untuk kita bisa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita semua tidak pernah bisa lepas dari waktu. Sebelumnya kita tidak mengenal waktu. Sebelum kita ada di dunia ini, kita tidak mengenalnya. Tetapi setelah kita lahir ke dunia ini, kita mengenal waktu, dan kita tidak bisa terlepas dari perjalanan waktu ini sebelum kita binasa dari dunia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Waktu memiliki
batas akhir, siang, malam, sore, dan pagi. Ketika malam hari misalnya, kita duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba melihat bulan. Suatu ketika bulan itu terlihat bulan sabit. Kita duduk lagi keesokan harinya, ternyata dia mulai membesar, terlihat besar, kemudian menjadi satu bulan penuh, bulan layaknya bulan purnama. Kemudian keesokan harinya lagi, ia mulai mengecil lagi dan kelihatan sabit lagi, kemudian tidak kelihatan. Itulah perjalanan waktu yang berputar, yang tadinya kecil, besar, sempurna, kemudian kecil lagi dan tidak ada. Ini perumpamaan bagaimana dengan kehidupan kita. Kita awalnya lahir kecil, kemudian kita beranjak dewasa, remaja. Ketika remaja kita memiliki kekuatan, kemampuan, dan nyaris sempurna layaknya bulan purnama. Segala sesuatu bisa kita lakukan di waktu remaja dan waktu dewasa ini. Kemudian kita berangsur-angsur menua, kita kembali lagi mulai lemah, dan akhirnya kita tiada. Itulah realitas kehidupan, kenyataan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, karena waktu itu adalah satu perputaran yang memiliki batas akhir, Allah selalu menegur kepada kita dengan sumpahnya. Karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin terulang lagi. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua pentingnya memanfaatkan waktu ini untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Rasulullah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini ternyata sama baiknya dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada kita untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita menjadi orang-orang yang merugi. Waktu ibarat modal. Jikalau kita jualan, waktu adalah modalnya. Ketika kita bisa memanfaatkan modal itu, maka akan mendatangkan berbagai keuntungan yang berlipat ganda. Namun ketika kita tidak dapat mengelola modal itu, jangankan keuntungan yang kita dapatkan, bahkan modal pun ikut hilang, tidak kembali, dan kita merugi. Begitulah realitas kehidupan. Semoga kita semua selalu mengingat betapa pentingnya kesempatan yang kita miliki di dunia ini sebagai kesempatan yang terbatas. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif guna mencapai apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan waktu ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita bisa menggunakan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, waktu yang kita miliki, tidak lain untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.